selama ini wisata-wisata yang dikelola di desa-desa itu kan dikelola oleh Pokdarwis. Nah, selama itu income ke kabupaten tidak ada. Harus ada Pak, masukan Pak. Karena infrastruktur untuk menuju wisata itu kan juga pakai infrastruktur kita. PKS pertama dengan hutan kali pinus sudah dimasukkan. Dimasukkan berapa persennya untuk pemerintah daerah. Di Jugosari itu ada orang tua, tua sekali masih punya anak itu TK Pak. TK dan rumahnya tidak layak sama sekali untuk perkembangan anaknya. Di situ saya mikir ada ya orang di sekitar masyarakat masih hidup begitu gitu. Karena waktu itu mau Lebaran, saya menginstruksikan tim kami bagaimanapun caranya, saya gitu. Bagaimanapun caranya rumah ini harus layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, 50 anggota DPRD Kabupaten Lumajang telah dilantik hasil pemilu 2024 sekitar 8 bulan yang lalu. Banyak hal yang sudah dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Lumajang. Untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan, gebrakan yang sudah dilakukan para anggota DPRD Lumajang, kita akan membahasnya dalam acara Gebrakan Sang Pemimpin bersama saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Untuk itu telah hadir bersama saya orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Lumajang, Ibu Oktaviani Hajah Oktaviani SHMH, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Bu Okta sudah dipersilakan hadir di gedungnya. Asri Bu ya, sejuk gitu ya. Sejuk ya. Bangunannya ikonik. Iya, ini harus sejuk rumah rakyat soalnya Pak, jangan sampai panas. Baik, Bu Okta, sebelum lebih lanjut bisa dijelaskan lebih dulu Bu Okta susunan komposisi struktur organisasi DPRD Kabupaten Lumajang hasil pemilu 2024 kemarin. Silakan. Nggih. DPRD Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak dengan tim di Kabupaten Lumajang. Terima kasih sudah mau rawuh di kantor kami. Siap. DPRD Kabupaten Lumajang 50 komposisi DPRD Pak. Ya. Hasil pemilu 2024. Ya. Dan di posisi pertama itu ada di Gerindra, yaitu 11 kursi. Wah, ini pemenang pemilu di Lumajang. Alhamdulillah, dan yang pertama mungkin ya. Siap. Gerindra yang pertama di Kabupaten Lumajang. Yang kedua, wakil ketua 1 itu dari PKB. Kalau Gerindra berapa kursi Bu? 11. 11. PKB itu 10. Oke, sebagai wakil ketua. Nah, PDIP itu 8. Terus P3. P3 itu 7. Oke. PDIP 9 apa 8 ya? 9 ya. PDIP 9, P3 7. Jadi ada 1 ketua, Bu Okta sendiri ada 3 wakil ketua. Dan 7 fraksi di sini Pak. Kalau tahun 2002 periode yang kemarin tuh 8 fraksi. Kita sekarang 7 fraksi. Oke. Bu Okta, setelah hampir 8 bulan dilantik ini, kira-kira apa saja Bu yang sudah sudah dihasilkan dari wakil rakyat yang baru ini? Mungkin bisa raperda atau catatan yang lain. Iya, yang jelas di 2025 atau kepemimpinan kami ini bahwasanya yang pertama ingin saya itu gebrakannya itu kita tidak pernah kita membuka lebar-lebar kantor DPRD Pak kepada masyarakat. Jadi tidak membatasi semua aduan masyarakat yang intinya mau membangun Kabupaten Lumajang. Langsung kita tangani sesuai dengan komposisi kemitraannya. Dan juga kalau masalah menghasilkan apa di DPRD Kabupaten Lumajang, DPRD itu kan ada 3 fungsi. Fungsi pengawasan, penganggaran,
dan juga legislasi. Iya. Dalam pengawasan ya kita tetap aja mengawasi apakah pemerintah itu sudah sesuai rule-nya. Nah, penganggarannya kita di tahun 2024 untuk penganggaran di tahun 2025 sesuai apa cita-cita keinginan masyarakat yang sudah dituangkan dan diperencanakan oleh pemerintah. Kalau masalah legislasi tahun ini di anggaran pertama ini kita melakukan perda inisiatif Pak, pondok pesantren, fasilitasi pondok pesantren, karena selama ini mungkin belum ada cantolan hukumnya. Makanya ini kemarin sudah uji publik, tinggal nanti pembahasannya kita jadwalkan. Gitu. Targetnya dari raperda pondok pesantren itu apa? Kira-kira target pemerintah, keinginan kami itu dan masyarakat bahwa pondok pesantren ini akan mendapatkan fasilitasi yang sah dan tidak melanggar aturan. Sebenarnya dia dapat hibah, dapat program-program pemerintah pusat, mungkin juga standar dalam melaksanakan proses pendidikannya, pelayanannya kepada santri-santrinya dan banyak hal Pak. Itu nanti kita godok bersama. Siap. Bu Okta, kita tahu selain di legislatif Gerindra sebagai pemenang, di eksekutif ini juga sebagai pemenang kita tahu Bupati Lumajang yang terpilih dalam pilkada serentak kemarin adalah Bu Indah Amperawati Masdar yang juga dari Gerindra. Nah, ini kaitannya tadi soal fungsi pengawasan Bu. Ini sama-sama dari Partai Gerindra. Bagaimana upaya Bu Okta agar tetap menjadi sparring yang kritis gitu terhadap pemerintahan eksekutif? Ya jelas kami tidak menjadi terikat walaupun bupati kita dari partai yang sama dengan ini tidak terikat dengan ewuh pakewuh karena kita akan menjalankan fungsinya masing-masing Pak. Kan begitu. Fungsi bupati yaitu eksekusi, eksekutor dalam pelaksanaan dalam proses-proses untuk kesejahteraan masyarakat. Dan kami ini fungsi kontrol ya jelas kita akan mainkan Pak. Kita akan laksanakan sesuai dengan keinginan masyarakat. Otomatis ada beberapa hal yang memang kita harus lebih greget lagi karena ini partai yang sama. Jangan sampai begini. Oh ya karena bupatinya dari Gerindra, DPR-nya jadi Gerindra, akhirnya jadi tumpul. Janganlah, karena kami sama-sama saya dengan Bunda Indah sama-sama punya tujuan yang sama, ingin mensejahterakan masyarakat, di mana fungsi kontrol kami akan tetap dilaksanakan dengan rule-nya. Jadi malah ini justru sebagai beban moral gitu ya Bu beban Okta. Moral yang mana harapan masyarakat ke kami berdua ini. Jangan sampai ini mengecewakan ini. Mengecewakan. Yang jelas satu Pak, kita harus pahami kepada masyarakat bahwa tidak mungkin kita itu mau memuaskan seluruh masyarakat Kabupaten Lumajang. Yang jelas kami yang utama kontrol dan ininya yaitu 20 janji politik beliau itu memang harus terpenuhi. Walaupun nantinya ada segi-segi lain yang memang harus pemerintah juga harus dilaksanakan. 20 janji ini ya tidak semerta-merta harus tahun ini karena kita sesuai kemampuan. Kemampuan kita, makanya step by step mana yang perlu didahulukan, mana yang bisa dilaksanakan di tahun anggaran ini, karena jelas janji politiknya beliau itu tidak bisa dilaksanakan di tahun ini di anggaran yang pertama. Semuanya nanti bisa dilaksanakan beberapa programnya di pergeseran di PAK. Makanya pendukungan kami itu dengan mempercepat penggeseran Pak. PAK itu ya. PAK. Jadi setelah evaluasi sudah ada evaluasi BPK, kami akan segera cepat melaksanakan PAK. Baik, Bu Okta, kita tahu masyarakat Lumajang itu dikenal kritis gitu ya, dan dinamika politiknya cukup menghangat gitu ya. Nah, punya catatan seperti apa Bu? Bagaimana menangani masyarakat yang punya dinamika demikian tinggi seperti di Lumajang ini? Bu Okta? Oh ya, kalau
dinamika itu dimanapun ada dinamika politis Pak. Dimana setelah pasca politik, sebelum politik ini memang. Nah kami sih merasa Lumajang ini tidak panas. Dan teman-teman DPRD ya sudah dia paham bahwa demokrasi itu tidak harus dibuat panas. Kalau perkara dinamika masyarakat ya kita ajak diskusi Pak. Kuncinya di situ ya Bu ya. Kuncinya diajak diskusi. Mungkin ada ketidakpuasan atau mungkin ada unek-unek yang tidak bisa disampaikan agar tidak menjadi gejolak, yaitu kita himbau kepada masyarakat untuk mari kita diskusi, kita ngomong, kita ngobrol, dan apa permasalahannya, bagaimana pemecahannya. Makanya tadi itu setiap surat yang masuk ke kantor kami, kecuali ya Pak yang tidak huru-hara, yang fokus untuk perbaikan, yang untuk kritik tapi membangun ya. Nah ini tidak hanya mengkritik saja begitu, tetapi kami sarankan bahwa ada solusi-solusi. Mungkin solusi yang kita berikan belum pas, mungkin ada masukan dari masyarakat, solusi apa yang pas untuk semua, tidak berkenanan atau tidak kurang pasnya yang ke masyarakat. Iya. Bu Okta, selain menampung keluhan, aspirasi ya, kemarin kan sudah masa reses ya, kemarin sempat masa reses satu kali mau ya, reses lagi nanti. Ini barangkali bisa diceritakan Bu Okta, dari hasil kunjungan ke lapangan dari reses itu kan serapan aspirasi anggota dewan langsung ke masyarakat ya Bu. Ada catatan khusus Bu, hasil reses teman-teman di DPRD Lumajang apa sih sebetulnya yang diinginkan masyarakat Lumajang itu? Yang jelas satu keluhan masyarakat Kabupaten Lumajang itu infrastruktur Pak yang pertama. Itu ya yang pertama ya. Infrastruktur. Dan PR-nya tidak di Lumajang saja ya Bu ya, saya kira di banyak tempat. Iya, kesehatan, pendidikan itu juga termasuk hasil reses yang sangat tinggi di Kabupaten Lumajang Pak, yang mungkin bisa ditampung oleh pemikiran-pemikiran itu ditampung oleh DPRD. Bu Okta, kondisinya ini kan selain ini APBD ini digedok oleh dewan yang sebelumnya ya Bu ya. Nah, tentu ini menjadi yang DPRD dan pemerintahan yang saat ini kan tinggal menjalankan APBD yang sudah digedok tahun lalu. Sisi lain ini Presiden kemudian mengeluarkan impres soal efisiensi anggaran Bu Okta. Bagaimana Bu cara mensiasatinya sehingga tadi yang soal keinginan masyarakat di infrastruktur kesehatan bisa berjalan saat adanya efisiensi anggaran? Iya Pak, memang anggaran 2025 ini digedok 2024, bukan periode yang kemarin Pak, periode ini oleh DPR periode ini. Mengenai efisiensi, aturan efisiensi itu otomatis kami itu juga menyesuaikan karena kita itu sekitar hampir 57 Pak, yang dipangkas nol lah di atas terus Presiden nomor 1 2025. Jadi saya juga terima kasih sama pemerintah ya Kabupaten Lumajang cepat untuk menanggapi ini agar masyarakat Lumajang itu tidak merasa risau karena yang dipangkas itu kan infrastruktur, fisik. Jadi dari pemangkasan itu Bupati bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang sudah dicanangkan. Mungkin sekarang sekitar 21 ruas mungkin ya yang insya Allah tahun ini bisa dilaksanakan. Jadi tetap dalam kondisi yang ada efisiensi anggaran karena itu prioritas, itu tetap dijalankan. Tapi ada pergeseran anggaran atau bagaimana? Ya jelas Pak, kan kita penganggaran di 2025 di waktu 2024 itu kan tidak ngeplan bahwa akan ada efisiensi ataupun pemangkasan anggaran. Jadi penerimaan kita utuh seperti tahun 2024. Nah setelah ada pemangkasan otomatis ya beberapa program tidak bisa dilaksanakan di 2025 awal. Nah makanya nanti penggeseran ya jelas pasti penggeseran karena yang dilakukan pemerintah sekarang seperti pembangunan jalan yang sudah beliau survei itu bisa dilaksanakan setelah penggeseran. Setelah PAK ini ya Bu. Rencananya bulan apa Bu?
tahun ini? Kami masih Targetnya? menunggu ini evaluasinya BPK. BPK mungkin selesai tanggal 28 Mei. 28 Mei berarti Juni awal sudah kita akan bahas itu, Pak. Gitu tadi ya. Iya. Diharapkan pertengahan inilah kira-kira itu sudah Pertengahan ada, ini mungkin sudah nanti, ada Dok. kepastian. Awal Juli lah. Ya. Bu Okta, salah satu PR di pemerintah Kabupaten Lumajang ini bagaimana meningkatkan PAD. Kemarin Bunda Endah, Bupati Lumajang menyampaikan bahwa salah satu sektor yang ingin digarap untuk meningkatkan PAD itu adalah sektor pariwisata. Oke. Nah, Bu Okta di legislatif apa sih Bu yang perlu dilakukan sebetulnya untuk Yang jelas meningkatkan pertama pariwisata? keinginan beliau itu adalah aturan, Pak, karena belum ada perdam yang mengatur wisata. Makanya kemarin kami itu koordinasi dengan Dinas Pariwisata untuk mempersiapkan itu agar bisa kita cepat bahas lagi-lagi karena ada karena pemangkasan anggaran dan lain bisa terlaksana setelah bergeseran. Jadi raperda itu nanti fokusnya seperti apa, Bu? Apakah adanya spot-spot baru atau bagaimana? Gini, sebenarnya kita wisata di Kabupaten Lumajang, pariwisata Kabupaten Lumajang ini kan banyak, Pak. Betul. Banyak dan juga ikonik ya, banyak kayak Semeru kita itu ya, Bu. paket komplit, Pak. Ya. Ada ranu, ada laut, ada hutan, ada gunung, ada air terjun, itu paket komplit. Nah, makanya nanti kita atur mana konsentrasi pertama yang memang harus kita fokuskan. Dan bagaimana kan juga banyak spot wisata kita di perhutani. Selama ini wisata-wisata yang dikelola di desa-desa itu kan dikelola oleh Pokdarwis dengan PKS dengan perhutani. Nah, BUMDes biasanya ya. BUMDes gitu. Nah, selama itu income ke kabupaten tidak ada. Nah, belum ada. Lah, otomatis nah ini kan harus ada Pak, masukan, Pak. Karena infrastruktur untuk menuju wisata itu kan juga pakai infrastruktur kita. Nah, kita yang benahi, kita ini. Nah, makanya kemarin kayaknya PKS pertama dengan hutan Kalipinus yang ada di Sumberwuluh, sudah PKS dengan perhutani dan sudah dimasukkan berapa persennya untuk pemerintah daerah. Nah, kalau semua wisata bisa begitu, insya Allah PAD diharapkan meningkat di Kabupaten Lumajang. Ya. Bu Okta, pemerintah pusat ini kan sekarang juga gencar melaksanakan program-program spesial ya, kayak makan bersih gratis, lalu program ketahanan pangan. Bagaimana Lumajang bisa mendukung program-program pemerintahan pusat ini dan syukurnya ini bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di Lumajang. Untuk ketahanan pangan ini, alhamdulillah Bupati kita itu punya keyakinan tinggi bahwa lumbung pangan di Kabupaten Lumajang itu semoga kejayaannya kembali. Gitu ya. Makanya patut kita support. Mungkin kebutuhan regulasi, penganggaran nanti kita bantu dengan plot-plot anggaran itu, Pak. Ya. Karena salah satu isu yang strategis terkait ketahanan pangan memang irigasi, Bu. Salah satunya ya. Irigasi. Itu makanya nanti yaitu apa yang di permasalahan apa yang ada di Kabupaten Lumajang untuk tercapainya lumbung pangan yang baik nanti kita bantu mengenai regulasi dan penganggarannya kita support benar, Pak. Kalau makan bersih gizi gratis itu sudah mulai jalan di Lumajang? Belum, Mbak. Jadi kita kan juga masih makan bergizi gratis itu masih ditangani persiapannya oleh Dandim. Dan dapur percobaannya itu ada di batalion. Persiapannya informasi itu sudah 80-90%. Dan ya kita berharapnya sih, Bu, ini kemudian bahan makanan itu bisa bahan-bahannya memang bersumber dari Kabupaten Lumajang gitu ya. Wajib, Pak. Gitu ya. Jadi wajib. Makanya sekarang ini petani harus senang lomba-lomba bikin
sayur, peternakannya itu kan nanti bisa memenuhi ini. Nah, semoga saja ini cepat terlaksana di Kabupaten Lumajang. Agar apa ya, perekonomian Kabupaten Lumajang ini cepat jalan. Tribuners juga pengen tahu ini kan apa ya, pertama kalinya ya Bu Okta Saya tegang ini. sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, wanita pertama gitu ya, dari pemilu yang kemarin yang katanya itu sangat tanda kutip panas gitu, persaingannya ketat maksud saya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan pertama kali ketika dinyatakan terpilih sebagai Ketua DPRD itu apa Bu yang ada di bayangan Bu Okta, beban atau apa, seperti apa? Ya jelas beban, awal beban, habis itu ya seneng, gitu ya juga tidak nyangka. Karena saya satu periode kemarin di 2019 ya berarti. 2024 itu memang sudah menjadi wakil ketua. Otomatis di 2025 ini, 2024, 2029 awalnya sih tidak begitu yakin, Pak. Kita ngikut saja, saya tidak tahu. Tiba-tiba saya disuruh ke DPD Jawa Timur, ya ditanyain di ini kan, nggak tahu, tiba-tiba rekom keluar. Terpilih sebagai ketua itu. Nah, bukan terpilih Pak. Rekom sebagai ketua DPRD. Penunjukan tugas Pak, bukan dipilih Pak. Penunjukan tugas berarti kan kalau menunjuk tugas berarti kan harusnya bekerja ini Pak. Nah itu. Jadi ini perintah ya Bu ya. Perintah. Nah perintah tugas ya. Dan setelah jadi ketua Bu, apa kan kapan hari juga ada demo, ada ya tadi memang masyarakat dinamikanya ada gitu. Bagaimana Bu cara kemudian setidaknya sampai 8 bulan ini kan running well ya Bu ya, Kabupaten Lumajang kondusif itu. Pada dasarnya Pak, saya jadi DPRD itu bukan ambisi politik. Gitu ya. Yang jelas bukan ambisi politik. Saya yakin kalau ini sudah menjadi takdir saya jalannya ke Ketua DPRD, apapun yang akan terjadi, saya akan tetap jadi. Tetapi kalau enggak, berarti ada dinamika yang akan membuat saya harus turun dari DPRD. Tapi untuk dinamika panjenengan, saya mungkin sudah paham. Kami diam saja, diam sampai mana. Nah, yang saya pikirkan itu hanya kegaduhannya saja. Saya tidak ingin menambah kegaduhan ada di masyarakat. Lah kalau pengen tahu persis, ya yuk duduk bareng. Ya kan saya ceritakan saya ini karena saya tidak mau jadi konsumsi publik Pak. Konsumsi publik yang bikin gaduh. Tadi masyarakat tidak fokus untuk kemajuan kinerja kami, teman-teman DPRD. Jadi bisa menghambat langkah. Padahal kami ini kan tiap waktu, tiap hari itu ada plan kegiatan kami. Nah, saya fokus ke sana dulu. Fokus ke sana, kita fokus ke kebijakan. Nah, itu saja. Kalau masalah yang lain-lain ya harus silahkan ke sini duduk. Risikonya politisi ya Bu ya. Ini ya, kalau kami juga sama-sama berstatement saya ini akhirnya kan gaduh. Gaduh itu akhirnya masyarakat tidak konsentrasi. Apa yang diinginkan masyarakat akan fokus, masyarakat itu akan fokus hal-hal yang menarik dan hal-hal yang apa ya Pak ya. Menurut saya sih bukan menjadi pemikiran utama tugas kami. Betul. Bu Okta, meskipun tidak menyangka ya kemudian terpilih menjadi ketua, barangkali punya motivasi apa Bu yang kemudian Ibu terjun ke politik, kemudian sampai ke puncak karir lah, boleh dibilang begitu ya Bu. Ini kan puncak karir di Kabupaten Lumajang gitu ya. Yang memotivasi Ibu kemudian bertahan, survive sampai kemudian berhasil menjadi pimpinan itu apa Bu? Ya ini tadi. Saya ini bukan dari politisi Pak, dan saya ini bukan dari sebuah organisasi. Jadi saya ini ya pekerja rumah tangga biasa dan pekerja. Gitu. Ada usaha di keluarga kami itu saja. Ya memang lagi-lagi jalan takdir itu ya memang Bunda Indah. Yang punya peran besar. Peran besar adalah Bunda Indah. Ibu Okta dulu politik pertama itu Pak, kami itu memang
saya sebagai tim suksesnya beliau masih dengan Cak Torik. Di situ setelah beliau sukses menjabat bupati dan wakil bupati, Bunda komunikasi dengan saya bahwa nyalon saja. Gitu. Ceritanya gitu. Kita takut loh. Nanti kalau sudah Mbak Okta walaupun tidak jadi kan tidak masalah. Secara maaf Pak ya, tidak ini secara finansial Mbak Okta kan mungkin selesai. Jadi saya kepingin orang itu di kebijakan itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Sudah selesai pada. Nah, padahal tidak selesai Pak. Saya kan. Jadi mikirnya Bunda. Ya, yang jelas Mbak Okta itu nantinya akan fokus. Untuk yang lain-lain mungkin keluarga kan sudah ada yang menghandle. Nah itu setelah itu kita nyalon kita daftar dan waktu itu saya dikasih nomor urut 2. Nah nomor urut 2 dan pemilu 2019 ya Bu Okta ya. Pertanyaan santai dulu Pak, katanya Bunda antara jadi tidak jadi tidak masalah. Ya kan kami masih bekerja, sibuk keluar kota, ini gitu sama keluarga. Lah habis itu Desember kalau tidak salah itu. Desember itu ada tekanan dari keluarga saya. Karena muncul dan nama-nama, lah itu. Loh, ini kok panggil saya Ani Pak, keluarga saya. Ini nyalon bagaimana ini? Nah, kok nggak ada kampanye begini begitu. Nah akhirnya kami didudukkan keluarga. Waktu itu pemilihannya di April kalau tidak salah. Iya betul, 2019. Nah April. Desember itu akhirnya bapak saya sudah pekerjaan taruh sudah ke masyarakat. 4 bulan kami ini alhamdulillah dan ini dapat suara jadi pemenang. Tetapi sebelum itu Bunda Indah sudah ngasih posisi saya itu ketua PAC Pak. Sudah gitu masuk struktur. Jadi saya mau nyalon itu karena mungkin di desa Candipuro itu tidak ada PAC-nya, menunjuk saya sebagai ketua PAC. Itu mungkin dasar pertimbangan waktu itu saya juga suara terbanyak waktu 2019. Candipuro, ya, dan juga saya masuk struktur kepengurusan. Baik, Bu Okta, tentu selain Bu Indah ya, panutan di politik ini siapa lagi Bu Okta? Nggak tahu ya, mungkin orang pusat sana yang kami tidak kenal. Oh gitu ya Pak. Awalnya tidak ada yang kenal Pak. Ya Bunda Indah itu. Satu-satunya ya. Satu-satunya. Panutan di patron yang politik. Yang narik politik itu adalah Bunda Indah. Makanya pemikiran dan mungkin sebagai politisi itu harus begini, harus politisi itu harus ikhlas, harus tidak mikirkan diri sendiri, itu ya Bunda Indah. Siap. Jadi saya itu orang desa Pak, orang desa, tahu kan rumah saya daerah Sumberwuluh, bawahnya gunung di tempat erupsi Pak. Gitu. Nah, saya itu harus ke Lumajang sendiri. Tidak ada keluarga yang mungkin organisasi atau PNS atau apapun tidak ada. Jadi saya dengan Bunda Indah. Itu ya Pak, guru politiknya. Guru politik. Nah, jelas saya sangat belajar sekali sama beliau. Mungkin ada, apakah saya melangkah gini salah, apa melangkah begitu saya salah. Ini selalu Bunda teman diskusi saya Pak. Baik, Bu Okta, setelah sekian lama terjun di politik itu ya, akhirnya terjun ya, meskipun bukan pilihan. Ada satu hal atau poin penting apa Bu Okta yang diyakini bahwa politik ini memang jalan hidup Bu Okta? Barangkali sebenarnya bukan jalan hidup sih politik ini. Politik ini konsekuensi sudah yang harus saya laksanakan. Apapun yang terjadi saya harus sesuai rule-nya bahwa saya itu dipilih oleh masyarakat. Kalau memang saya tidak mampu, saya mungkin tidak bisa memberi yang lebih kepada masyarakat, ini yang akan jadi beban. Nah di situ. Jadi ini ya apa perasaan untuk tidak mengecewakan jelas masyarakat itu ya, keinginan dalam hati saya begitu Pak. Saya tuh kepinginnya dengan mereka memilih kami itu ada sesuatu yang memang benar-benar mereka rasakan. Baik dari segi kebijakan, walaupun kami kan bukan eksekusi Pak. Jadi ada program itu yang kita lakukan kan menampung, membuat aturan. Kita seandainya memang membutuhkan anggaran untuk keinginan masyarakat itu kita anggarkan di penganggaran. Gitu. Bu Okta, dari sekian lama terjun di politik ini, barangkali ada satu momen yang tak
tak terlupakan gitu ya, momen yang paling membekas sebagai politisi apa Bu? Apa ya Pak? Barangkali ketika terjun ke lapangan Oh ketemu ya, kadang-kadang itu kalau kita terjun ke lapangan memang agak miris Pak. Agak miris, kadang-kadang ada rumah. Saya pernah di Jugosari itu Pak. Di Jugosari itu ada orang tua, tua sekali masih punya anak itu TK Pak. TK dan rumahnya tidak layak sama sekali untuk perkembangan anaknya. Nah setelah itu terus dia itu mungkin perekonomian keluarganya juga tidak bagus, rumahnya tidak layak Pak, jujur tidak layak. Dia kayak kandang gitu. Di situ saya mikir ada ya orang di sekitar masyarakat masih hidup begitu gitu. Karena waktu itu mau Lebaran, saya tahunya memang dari medsos. Memang kan kami nggak mungkin turun sewilayah begitu kan. Memang peran media sosial ini sangat membantu. Wartawan ini penulis sangat membantu. Jadi dari info-info itu hanya saya telusuri sampai gini, ada ya gitu. Itu di kecamatan kami. Hanya saya menginstruksikan tim kami. Waktu itu Lebaran kurang 5 hari. Bagaimanapun caranya, saya gitu. Bagaimanapun caranya rumah ini harus layak. Loh, wis ojo ngomong anggaran dari mana, sudah saya tanggung pribadi. Nah, saya harus layak dan dia bisa Lebaran. Akhirnya tim kami itu kebingungan tukang. 5 hari karena kan sudah 5 hari Pak. sebelumnya. Mereka sudah nyaman-nyaman mau buka puasa, mau berlebaran. Jadi di situ tuh terus pokoknya saya paksa waktu itu. Pas malam takbir Pak selesai. Rumah sudah direnovasi. Jadi kalau merenovasi ini tidak cukup karena barang-barang itu kan banyak. Kayak sampah apa jadi satu Pak. Akhirnya Pak ada lahan sebelahnya, kita bangunkan di situ. Dibangunkan rumah baru ya Bu. Tempat baru lah yang layak lah, tidak layak. 5 hari ya, 5 hari. 5 hari itu Luar biasa Bu. masih cari tukang hari pertama. Iya. Jadi bagaimana ini biar cepet, ini cepet dipakai lantai. Dan setelah itu gimana Bu rasanya Bu? Lega ya bisa berbuat. Nah makanya saya ini juga lebih respect Pak, lebih respect kalau memang ada aspirasi masyarakat itu rumah tidak layak huni itu. Karena saya takut nanti saya abaikan, ada pengajuan untuk rumah layak huni. Ini pasti saya utamakan, saya lihat apakah ini benar. Takut sampai segitu. Biasanya kan rumah layak huni tidak sampai segitunya Pak. Ini benar-benar tidak layak ya Bu. Tidak layak. Itu yang saya sampai ternyata ya. Ini kenyataan realita Pak. Dan itu akhirnya menjadi sesuatu karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat ya Bu ya, bantuan Bu Okta dan itu. juga jalan kadang-kadang itu. Baik Bu Okta, terakhir Bu Okta ini mudah-mudahan jadi inspirasi bisa diceritakan biodata Bu Okta ini mulai dulu SD-nya di mana, SMP, SMA, kuliah, kemudian kalau misalnya ada usaha-usaha bidang apa kalau boleh tahu Bu, silakan Bu. Saya itu SD di sekitaran rumah Pak. Lahirnya di Lumajang kan Bu ya? Di Lumajang, di desa Sumberwuluh. Itu saya SD 3 Sumberwuluh. Dan SMP-nya dulu bapak saya ini kan kerja di Kalimantan Pak. Di BUMN pabrik gula. Jadi daftarnya di sana, tapi lulus SD-nya di sini, ya kan? SMP-nya saya daftar di Kalimantan, ternyata tidak kerasan, saya pindah ke sini ke SMP PGRI Candipuro, sekarang tutup Pak. Nah ini lulus itu kayak SMA juga begitu, karena orang tua di Kalimantan daftar di sana, ternyata di sana tidak kerasa, balik lagi. Balik lagi saya ke SMA Pronojiwo. SMA Pronojiwo dan S1-nya saya di Malang Pak, di UMM, ambil jurusan hukum. Terus melanjutkan S2-nya di UNED. Jember. Juga ambil hukum pidana. Magister hukum. Terus kemudian kesasar ke politik gimana cerita? Apa pernah pengacara, sempat pengacara dulu atau? Betul. Saya ini mau
masih belum pengalaman kerja saya, Pak. Ya. Saya sebelum lulus, saya semester 8 itu sudah lulus, Pak. Oh. Nggih, mata kuliah kami ditempuh 3,5 tahun, nggih, ya, 7 semester, nggih. Ya, ya. Dan itu sudah kerja di BTN Malang. Oh, sempat jadi. Nggih, sempat pertamanya bekerja. magang, ikut Mapurel waktu itu, ikut-ikut gitu. Akhirnya diterima di BTN Malang. Oh, itu cuma 6 bulan kayaknya. Oh, iya, iya, iya. 6 bulan. Setelah itu pulang karena kami tunangan sama menikah. suami. Oh, iya, iya. Ya, namanya orang Madura. Iya. Jadi wis takut dan macam-macam. Akhirnya dinikahkan. karena tunangannya belum lulus, takut ada apa-apa. Akhirnya saya pulang. Oke. Disuruh pulang menjadi di apa ya? UPK Candipuro. Oke. UPK dulu pilihan. Nah, akhirnya saya di ini enggak lama lagi, Pak. 6 bulan saya berhenti lagi. 6 bulan kerja di ini, di pabrik cat furniture di mana? Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Di Mutiara Sakurindo. Oke. Dan alhamdulillah di sana pertama ada di keuangan. Saya tuh bidangnya di hukum ya, Tapi Pak. Sekolah di hukum. tapi Di Bank BTN, ya kan, di UPK di keuangan. Terus habis itu di mana, di Pasuruan, di cat furniture itu saya Juga bagian di bagian keuangan. keuangan. Saya sampai jadi kabak keuangannya. Oke. Nggih. Setelah itu kita nikah, ikut suami di Surabaya. Oh, sempat di Surabaya juga. Tidak bekerja sudah Iya, selama iya. punya anak. Tetapi saya itu kan tidak enak nganggur. Heeh. Nggak enak menganggur, dan saya ada syarat, pokoknya punya anak 2 boleh kerja. Akhirnya saya ngelamar di lain tidak boleh. Akhirnya masuk ke perusahaannya keluarganya suami. Oh, gitu. Di Perak, Pak, di ekspedisi. Di ekspedisi. Nah, saya pernah tinggal di daerah mana ya? Perak itu daerah Jalan Jakarta situ. Siap. Pernah tinggal di daerah mana? Sebelum Suramadu itu. Kenjeran. Kedung Cowek. Kedung Cowek, sebelahnya. Kenjeran. Di Surabaya Timur lah pokoknya. Nah, di situ itu selama 1,5 tahun sebelum kami itu kan berdiri dari nol dengan suami, Pak. Mulai Akhirnya bisa beli rumah di daerah Ndriyorejo. Gresik. Itu Gresik. Ya, Gresik. Perbatasan Surabaya Gresik. Ya, akhirnya kita pulang situ 2027. Bapak ini menginginkan kan kita pulang sebenarnya. Iya. Jadi suami pertamanya dimintai tolong. Jadi suami itu bekerja Senin sampai Kamis, Jumat sudah ke Pulang ke Lumajang. Lumajang. Nah itu ya karena perusahaan keluarga ya biasa aja. Lama-lama capek. Iya. Nah mungkin strategi orang tua, Pak. Akhirnya enggak bisa sering-sering ke Lumajang. Saya masih di Surabaya. Iya. 2027 kita sudah boyong ke sini. Merintis karir sebagai pengusaha. 2008 saya jadi tim suksesnya Bunda. Oke, jadi Nah, ceritanya 2029 begitu ya. Itu kami garis nyala. takdirnya begitu ya, Pak ya. Inggih. Perjalanannya panjang sampai kemudian menjadi orang nomor 1 di Inggih. DPRD Kabupaten Usaha Lumajang. di sini itu kan memang di tambang pasir, Pak. Oke. Jadi saya seringnya juga sering bolak-balik Lumajang Surabaya karena waktu itu masih tol dikerjakan oleh Waskita. Kami bekerja sama dengan Waskita. Jadi aneh ya, sehingga bisa sekarang sudah ada tol, sekarang malah gampang sebetulnya, Bu. Tapi sekarang sudah memutuskan untuk tinggal di Lumajang. Ini yang jadi dan ini, Pak. memajukan Yang Lumajang. jadi permasalahan itu kadang-kadang begini. Berhenti enggak ya di politik atau lanjut enggak ya? Karena jujur saya masuk politik ini usaha tidak berkembang, Pak. Oh, malah gitu, Pak ya. Lo jujur usaha Iya, tidak iya. berkembang. Karena nggak konsentrasi barangkali. Bukan tidak Pak. konsentrasi, karena bapak saya itu begini. Saya disuruh untuk melepas semua pemikiran usaha, suruh fokus Oh, di sini. Iya. Nah, sedangkan dulu kan pemasarannya semuanya kan saya Iya, dengan iya. suami. Nah, karena saya masuk di politik ini bapak tidak mau, dan beliau juga nggak mau program-programnya kabupaten ini pakai ngambil Iya, iya, material dari kami. Memanfaatkan ini ya, kekuasaan Lah, sebagai iya. anggota Bayangkan dewan jangan gitu. begini. Waktu kita erupsi, mana itu Huntara itu kan lebar. Iya. Huntara itu kan lebar, berapa bangunan ya? Di situ ribuan.
Tapi pernah ada suatu penawaran, bagaimana kalau pasirnya ngambil dari perusahaannya Pak Satuan? Bagaimana kalau ngebruknya pakai ini? Kita kan sudah punya tambang resmi, punya armada untuk itu. Jawabannya Bapak gimana? Saya tidak mau. Wah, luar biasa. Saya tidak mau karena anak saya di situ ada di pemerintahan, ada di DPRD. Saya tidak mau melibatkan itu. Silahkan cari yang lain. Saya tak bekerja dengan cara saya. Takutnya apa? Bener kita MOU soal pekerjaan, tetapi nanti nyangkut-nyangkutnya. Jadi di situ, jadi makanya walaupun pembangunan besar Kabupaten Lumajang tidak ngefek ke usaha kami, Pak. malah berkurang Bu ya, karena malah berkurang karena kami tidak konsentrasi. Biasanya kami kan jual ke Surabaya gitu kan, nawarkan ke plan-plan. Sekarang kan nggak bisa. Jadi kayak home industry. Jadi ini pilihan, tapi ini pilihan hidup tadi Bu, garis takdir ya Bu ya. Garis takdir. Dan demikian saya kira Tribuners, banyak hal tadi yang sudah disampaikan Bu Oktaviani, luar biasa ya, dari seorang wanita biasa yang tidak bercita-cita menjadi politisi, sekarang menjadi orang nomor 1 di DPRD Kabupaten Lumajang. Kita berharap banyak hal yang kita bisa petik dari obrolan kita dengan Bu Oktaviani, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Sampai ketemu dengan tokoh-tokoh selanjutnya. Saya Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.